끔찍한 벌이라고 씨발놈아. Hai, selamat datang kembali di Poster Film. Kali ini kita akan mengalur sebuah film bergenre thriller action asal Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2012 berjudul Confession of Murder. Film ini mengisahkan tentang tragedi pembunuhan berantai yang terjadi pada tahun 90-an di Korea Selatan. Kasus ini menelan korban yang sangat banyak, yaitu 10 orang wanita dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Si pelaku tidak pernah tertangkap sampai akhirnya kasus pun ditutup oleh pengadilan. Namun di sisi lain, ternyata para keluarga korban bersatu untuk mencari keadilan dan menuntut balas kepada pelakunya. Seperti apa keseruan film ini? Inilah pengakuan pembunuh. Film dimulai dengan seorang polisi bernama Choi yang 15 tahun lalu gagal menangkap seorang psikopat yang telah membunuh 10 orang wanita secara berantai. Alih-alih tertangkap, psikopat ini malah berhasil menusuk dan merobek mulut Choi dengan sangat brutal. Setelah 15 tahun berlalu dan memasuki masa kadaluarsa, akhirnya kasus pun ditutup oleh pengadilan. 15년 전 10명의 무죄가 됩니다. 이 사건을 내가 살인범이다의 저자 이두석 씨는 Namun tidak berselang lama muncullah seorang penulis bernama Lee Do-sok yang melakukan jumpa pers dalam acara peluncuran buku perdananya yang berjudul Aku Adalah Pembunuh. Ia membuat pengakuan yang sangat mengejutkan kepada media. Lee Do-sok mengaku bahwa ia adalah pelaku di balik kasus pembunuhan berantai yang tidak pernah terungkap di masa lalu dan telah menuliskan tentang pembunuhan berantai yang ia lakukan dalam sebuah buku. 이 책을 보시면 충분한 답이 나오시리라 생각합니다. 앞으로는 다신 이와 같은 끔찍한 재반장님이 쏜 탄두가 지금 Setelah selesai dengan acara peluncuran bukunya, Lee Do-sok mendatangi keluarga salah satu korbannya. Sebut saja Pak Dokter. Lee berniat meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu yang telah membunuh istri Pak Dokter. Namun, yang terjadi 잘못했습니다. 이럴 줄 알고 일부러 이러신 겁니까? 빈틈없이 디테일을 싹 다 잡아낼 수가 있겠어요. 뭐 어떻게 잡아쳐낼 방법이 없네. 범인이 확실해? 너 요즘 기어오른 싸가지가 점점 는다. 아유 이거 아이고 연국 살인 사건의 히어로 제스타. Setelah itu Lee Do-sok pun menemui Letnan Choi di kantor polisi. Ia berniat meminta maaf kepada Choi atas perbuatannya di masa lalu karena telah menusuk dan merobek mulut Choi dengan pisau. 오랜만에 보는데 반갑지도 않아. 이거나 처먹어 이 개새끼야. Jin pun beralih memperlihatkan beberapa orang yang sedang berkumpul. Ternyata mereka adalah para keluarga korban kekejaman Lee di masa lalu. Setelah kemunculan Lee Do-sok beberapa waktu yang lalu, mereka berencana akan menangkap Lee. Namun karena kasus telah kadaluarsa dan ditutup oleh pengadilan, terpaksa mereka akan menggunakan caranya sendiri untuk membalas dendam. 새끼다 싶으면은 제일 먼저 하는 짓이 손에 연장. 꼭 유가족이 하는 거야? 그럼 뭐 히든카 내 눈앞에서 고통스럽게 죽어가면 그 새끼 나타나니까 얼치구나 모여들어가지고 개지랄 떨고. Shin pun beralih kembali kepada Lee Do-sok yang akan melakukan acara jumpa fans di toko buku Gramedia cabang Korea Selatan. Setelah kemunculannya di berbagai media, Lee Do-sok menjadi sangat terkenal dan dikagumi oleh para wanita karena ketampanannya. Begitupun dengan bukunya yang laris di mana-mana. Namun tiba-tiba Letnan Choi pun datang sampai akhirnya. 아까 반장님 뭐 하긴 이 새끼 공무집행 중이야? 최형군데요 씨발놈아. Di sisi lain, malam itu kelompok keluarga korban sedang mengatur strategi pembalasan kepada Lee. Seorang wanita bernama Han Ji-soo sedang memberikan arahan kepada yang lain. Ia sangat dendam kepada pembunuh anak perempuannya. Bahkan sampai saat ini pun ia belum bisa menemukan di mana jasad anak perempuannya itu dikuburkan. Ia dibantu oleh anak lelakinya yang bernama Jung Tae-soo yang bertugas memata-matai Lee. Jung mendapatkan informasi bahwa Lee telah menyewa kolam renang secara pribadi di sebuah hotel. Maka mereka berencana akan memanfaatkan momentum tersebut untuk memulai aksinya.
Dan inilah yang terjadi. 여러모로 곤란하겠죠. 돈이야 같은 행사가 있을 땐 경호원과 Keesokan harinya mereka pun menjalankan aksinya. Dimulai dari Pak Kang yang masuk ke area kolam, bertugas untuk menyebarkan ular peliharaannya. Sedangkan Do Hyuk dan Kang Suk berada di luar, bertugas sebagai petugas ambulan yang bersiap akan membawa Lee. 물른 지는 얼마나 됐어요? 5분 정도 됐습니다. Namun ketika akan pergi, tiba-tiba petugas ambulan yang asli datang. Singkat cerita, mereka pun berhasil kabur dan membawa Lee. Di sisi lain, Letnan Choi yang saat itu sedang dalam perjalanan tiba-tiba mendapat laporan penculikan Lee. Ia pun segera melakukan pengejaran. Sementara itu di dalam ambulan, Lee terlihat mulai tersadar. Ia mencoba meraih sebuah pisau, namun apesnya karena pergerakan mobil yang tidak stabil, pisau itu malah jatuh dan menusuk bahunya. Akhirnya Lee pun berhasil keluar dari ambulan dan loncat ke mobil Letnan Choi yang ada di belakangnya. Namun Do Hyuk yang tidak ingin kehilangan Lee pun ikut loncat dan menyerang Lee. Dan inilah yang terjadi. Setelah pertarungan yang cukup menegangkan, akhirnya mereka berhasil lolos dan membawa Lee Do-sok ke markas persembunyiannya. Di sisi lain, Choi yang kehilangan jejak meminta rekannya yang bernama Gwangsu untuk mencari informasi tentang ambulan yang digunakan oleh para penculik. Gwangsu pun segera mendatangi tempat penyewaan ambulans. Ia mendapatkan informasi seorang bernama Jung Tae-suk yang membeli mobil ambulans beberapa hari yang lalu. Setelah mendapatkan lokasi Jung Tae-suk, Choi segera mengejarnya. Ternyata posisi Jung tidak begitu jauh. 반장님 지금 위치 잡혔습니다. 어디야? Singkat cerita, Choi pun tiba di lokasi yang diarahkan oleh Gwangsu. Dan benar saja, setelah masuk ia menemukan Lee terikat di sebuah kursi. Choi berusaha melepaskan Lee dan segera membawanya pergi. Mengetahui ada yang menyelamatkan Lee, Kang Suk dan yang lainnya mencoba mengejar. Namun Choi pun berhasil mengeluarkan Lee dari tempat itu. Setelah berhasil membawa Lee, alih-alih menangkapnya, Choi malah meninggalkan Lee di sebuah penginapan Oyo yang tidak jauh dari rumah sakit. 쓰신 건가요? 물론입니다. 방송국 납치범들에게 어떠한 법적인 대응도 하지 않겠... 저기 진짜 나가실 거예요? 몰라. Singkat cerita, sebuah stasiun televisi melakukan siaran langsung acara debat publik yang menghadirkan Letnan Choi dan juga Lee Do-sok sebagai narasumbernya. Choi beranggapan Lee bukanlah pembunuh yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa Lee hanya seorang penipu yang mengaku-ngaku demi popularitas saja. 시청자 여러분 안녕하십니까? 국민 토론의 손입니다. 이 책을 출범함에 있어서 저자는 자신이 이 책의 저자가 바로 살인범이니까요. 그 당시 이두석 씨께서는 자신이 말은 아주 잘하시네요, 사기꾼 새끼야. 사전 인터뷰에서 이두석 씨가 실제 하겠습니다. 여보세요. 어디 사시는 누구십니까? Namun ketika siaran sedang berlangsung, tiba-tiba ada seorang pria berinisial J menelepon. Ia mengaku sebagai pembunuh berantai yang sebenarnya dan menyuruh Lee agar tidak tampil di acara televisi. 지금까지 내가 안 잡힌 이유니까. J라고. 신원을 밝히기가 Choi segera melacak alamat penelepon tadi, dan ternyata telepon tadi anehnya berasal dari alamat rumah Choi. Ia pun segera menuju rumahnya. Alhamdulillah ternyata ibunya masih sehat walafiat. Di sisi lain, Kang Suk berencana akan membunuh Lee Do-sok setelah acara debat. Ia pun sudah berada di lokasi dan akhirnya
Lee pun terkena panah yang ditembakkan oleh Kang Suk. Untungnya ia masih bisa diselamatkan dan segera dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Kang Suk sudah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Keesokan harinya, si penelpon berinisial J muncul dan menghubungi awak media. Ia mengaku kalau ia adalah pembunuh berantai yang sesungguhnya. Ia menantang Lee dan Letnan Choi untuk bertemu di debat berikutnya untuk membuktikan bahwa dialah pembunuh yang sebenarnya. 그래요. 그때 한번 붙어보죠. 이미 공소시효가 말소된 영국 연쇄살인 사건의 Singkat cerita, acara debat kedua pun dilaksanakan. Choi dan Lee sudah berada di ruang debat, namun J masih dalam perjalanan. Ketika sampai, J pun akhirnya membuka identitasnya. J mengaku ia adalah pelaku pembunuhan yang sesungguhnya. Ia juga mengungkap lokasi kuburan korban terakhirnya yang bernama Jung Soo Hyun, yaitu anak perempuan Bu Han Ji-so. 피살자인 정수연 양의 시신이 묻혀 있다는 제보가 종 당시 흰색 코트를 입고 있었습니다. 들어왔습니다. 지금 보시는 그 모습 그대로. Mendengar itu, Letnan Choi sangat marah dan tidak bisa menahan dirinya karena ternyata korban terakhir yang bernama Jung Soo Hyun ini adalah calon istri dari Letnan Choi. Scene pun kembali ke 17 tahun yang lalu memperlihatkan ingatan Letnan Choi ketika ia sedang bersama dengan calon istrinya yang bernama Jung Soo Hyun. 좋댄다. 들어가 빨리. Shin pun beralih kembali ke acara debat. Setelah melihat pengakuan dan bukti yang diberikan oleh J, akhirnya Lee mengungkapkan bahwa sebenarnya ia bukanlah pembunuh. Selama ini ia hanya berpura-pura demi bisa menjebak pembunuh yang sesungguhnya, karena Lee adalah anak dari salah satu korban pembunuhan berantai pada waktu itu. Lee pun mengatakan bahwa Letnan Choi lah yang menulis buku itu. Dalam kondisi yang emosional, Choi mencoba menembak J, namun gagal, dan malah membuat J berhasil kabur keluar dari ruang debat. Akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Letnan Choi dan J. Namun tiba-tiba sebuah truk menabrak mobil Letnan Choi. Choi pun akhirnya menggunakan truk itu untuk mengejar J. Kejar-kejaran pun kembali berlanjut. Sampai akhirnya Choi pun berhasil melumpuhkan J. Namun saat J akan diamankan, muncul Han Ji-so yang begitu dendam kepada J. Ia mencoba menusuk J menggunakan pulpen yang sudah ia isi dengan racun ular. Namun Choi menahannya dan mengambil pulpen itu. Namun tiba-tiba ternyata pulpen itu telah menancap di dada J. Dan akhirnya J pun tewas di tempat. Dan film pun selesai. 고생했네. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down